Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk belajar i'rab tentang Al-Quran. Dan insyaallah kita akan coba mengi'rab surat Al-Qari'ah. Namun kali ini saya hanya mengambil 5 ayat dahulu saja. Baik, sebelumnya kita baca dahulu surat Al-Qari'ahnya dari ayat 1 sampai ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Baik, kita lihat untuk ayat pertama dari surat Al-Qari'ah, yaitu Al-Qari'atu. Jadi kata Al-Qari'atu di sini diberikan harokat dhammah. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai mubtada. Setiap mubtada dia akan keadaannya pasti marfu. Dan alamat marfu'nya di sini adalah ad-dhammah. Ad-dhammah adh-dhahirah ala akhiri. Nah, di sini kata Al-Qari'ah dia diberikan harokat dhammah. Kalau kita mau tambahkan i'rabnya boleh dengan kata li'annahu ismul mufrad. Jadi setiap isim mufrad ketika dia kedudukannya sebagai mubtada, maka dia pasti berharokat dhammah. Mubtada sendiri cirinya adalah salah satu ciri dari mubtada, dia berada di awal kalimat. Jadi setiap isim yang berada di awal kalimat itu pasti mubtada jika dia keadaannya adalah marfu. Baik, selanjutnya ma di sini isim istifham. Jadi isim yang menunjukkan permulaan. Mabniun, keadaannya dia mabni, jadi dia tidak berubah. Ketika dipengaruhi apapun, ma di sini pasti akan mabni. Mabninya di sini dengan alas sukun. Nah, tapi ma di sini menempati tempat fi mahalli raf'in. Nah, menempati tempat rofa. Kenapa dia menempati tempat rofa? Karena ma di sini sebagai mubtada. Jadi dia termasuk mubtada juga. Nah, kata Al-Qari'ah, kita kembali pada kata Al-Qari'ah, ini mubtada, khobarnya yang mana? Nah, nanti kita akan cari khobarnya. Termasuk khobar dari ma. Mal Qari'ah, kata Al-Qari'ah yang kedua di sini, ini khobar. Khobar dari kata ma. Marfu'un, nah, keadaannya dia marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Li'annahu ismul mufrad. Alamat rafa'nya di sini dhammah karena isim mufrad. Kemudian wal jumlah mal qari'ah, dan jumlah dari kata mal qari'ah ini merupakan fi mahalli raf'in. Jadi dia menempati tempat sebagai khobar. Jadi khobar dari kata al-qari'ah adalah khobar jumlah dari kata mal qari'ah. Kemudian wa ma adraka mal qari'ah. Wawunya di sini harfu istinaf mabniun alal fathai. Kalau mau ditambahkan i'rabnya bisa dengan cara la mahalla laha minal i'rab. Ma di sini harfu isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Oke, kita akan cari khabarnya. Khabar dari kata ma. Nah, di sini ada kata adraka. Adraknya itu fi'il madi. Nah, kalau fi'il madi berarti harus ada fa'ilnya nanti. Fi'il madi mabniun, dia mabni alal fathi al-muqaddar alal alif. Jadi sebetulnya fathahnya adalah pada kata alif di sini. Nah, ini namanya alif, ini namanya fathah al-muqaddar alal alif. Oke. Selanjutnya wal fa'il, dan fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya itu domir mustatir. Jadi domir yang tersembunyi pada lafaz adro. Nah, apa itu? Jawazan takdiruhu huwa. Nah, jadi domirnya adalah huwa, pelakunya adalah huwa. Nah, kita lihat wal jumlah adro. Jadi jumlah dari kata adro yaitu fa'il wal fi'il. Nah, ini fa'il wal fi'il yaitu fi'il madi, ini dijumlah fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat sebagai khobar. Khobar dari kata ma. Ma yang mana? Ma yang ini. Nah,
Jadi khobar dari kata ma adalah jumlah adro, yaitu jumlah fi'il wal fa'il, atau kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Kemudian wama adro ka. Nah, ka yang melekat pada kata adro atau ini kaf, ini merupakan domir muttasil. Jadi domir atau kata ganti yang terhubung atau yang tersambung. Dia mabni, dia pasti akan selalu mabni alal fathi. Tapi fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasbin. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih awal. Jadi maf'ulun bih itu objek. Jadi kaf di sini merupakan objek dari kata adro. Adro tadi kan ada fiil dan fa'il, ada subjek dan ada predikat. Nah, objeknya adalah kata kaf. Oke, dan setiap objek itu pasti mansub. Nah, di sini karena kaf di sini dia domir muttasil, maka fi mahalli nasbin. Selanjutnya ma isim istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kita akan cari khobarnya nanti. Al-qari'ah, ini khobarnya, khobar dari kata ma. Keadaannya marfu, alamat rafa'nya adalah ad-dhammah. Nah, ini ad-dhammah al-dhahirah 'alal akhirih. Nah, ini boleh kita tambahkan ad-dhammah al-dhahirah 'alal akhirih. Karena kan tadi ada fathah al-muqaddar. Berarti nanti bisa juga ada ad-dhammah al-muqaddarah. Nah, makanya bisa kita tambahkan kata ad-dhammah al-dhahiratu 'ala akhirih atau kita cukupkan wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kalau mau ditambahkan lagi di sini li'annahu ismul mufrad, itu pun boleh. Wal jumlah mal qari'ah, dan jumlah dari kata mal qari'ah fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasab. Kenapa? Karena dia keadaannya sebagai maf'ulun bih tsani lil fi'il adra. Jadi kata mal qari'ah di sini ini bisa sebagai objek dari kata adra. Selain tadi kaf. Kaf tadi kan maf'ulun bih awal. Nah, maf'ulun bih tsaninya adalah mal qari'ah. Kemudian yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yaumanya di sini dzaraf zaman, mansubun wa alamatun nasbihi. Nah, kenapa dia mansub? Karena ini ada tanda fathah. Nah, tanda harokat fathah itu menunjukkan dia mansub. Jadi kalau dia fathah berarti mansub, kalau dia dhammah berarti dia marfu, kalau dia sukun berarti dia majzum, kalau dia kasroh berarti dia majrur. Nah, kalau tidak berubah berarti dia mabni. Nah, karena di sini fathah, maka kita sebut mansub. Sekali lagi, yauma zorfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi. Karena dia mansub, kita sebut nasbihi. Alamatnya adalah nasbihi. Al-fathah al-zahirah ala akhirih. Oke, jadi di sini fathahnya fathah yang nampak jelas nih. Bukan fathah yang tersembunyi atau fathah al-muqaddar. Nah, kalau mau ditambahkan dengan kata al-dhahira ala akhirih. Tapi kalaupun ini kita tidak gunakan tidak apa-apa. Yakunu di sini fi'il mudhari. Nah, tandanya apa? Ada huruf muqaddarah. Huruf mudhara'ah, maaf. Fi'il mudhari naqis. Marfu'un, jadi fi'il mudhari yang naqis, marfu'un, keadaannya dia marfu', wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Jadi dhammahnya nampak pada huruf nun. Oke. Nah, untuk kata yakunu di sini tidak memiliki fa'il karena ini merupakan fi'il mudhari yang punya amalan yaitu tansubul tarfa'ul isma wa tansubul khabar. Jadi dia selalu punya isim. Namanya isim yakun atau isim kana. Kalau kana berarti fi'il mudhari'nya, kalau di sini berarti isim yakunu itu pasti harus rofa. Kemudian tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, dia akan membuat khabarnya itu pasti nasab.
Nah, kita lihat, kita berarti mencari sekarang isim yakun dan khobar yakun. Ya, annasu di sini ismun yakunu. Nah, jadi kedudukan kata. Kenapa kata annasu diberikan harokat dhammah? Nah, kedudukan dia adalah sebagai isim yakunu. Jadi bukan sebagai fa'il, karena kata yakun tidak memiliki fa'il. Dia memiliki isim. Namanya isim yakunu. Makanya diberikan harokat rofa. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi dhammahnya yang jelas, yang nampak pada huruf sin dari kata annas. Nah, berarti selanjutnya kita cari khobarnya. Kal farashi, kafnya itu harfu jar mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian al farashi ini isim majrur. Kenapa dia isim majrur? Karena diawali oleh kaf. Kaf di sini sebagai harfu jar. Dan alamat jarnya adalah al-kasroh pada huruf shin. Jadi bil kaf wa alamatul jarhi al-kasroh az-zahira ala akhirih. Jadi kasroh yang nampak. Wasyibhul jumlah, kalau ini jim ya. Wasyibhul jumlah dan jumlah minal jar wal majrur dari kata jar dan majrur yaitu kal faroshi fi mahalli nasbin khabar yakun. Nah, khabarnya untuk yakunu adalah kal faroshi. Jadi merupakan syibhul jumlah. Selanjutnya kita lihat kata al-mabsus. Al-mabsus di sini na'at. Na'at ke kata al-farosh atau sifat. Jadi na'tun lil farosh majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah. Kalau kita mau pakai sifat berarti al-mabsusi. Nah, jadi dibacanya di sini al-mabsusi. Kenapa? Karena dia sifat dari kata al-farosh. Jadi al-mabsusi sifat lil farosh majruratun wa alamatu jarriha karena tadi sifat al-kasrah al-zahirah ala akhiriha. Tapi kalau kita mau pakai kata na'tun berarti na'tun alal farosh majrurun wa alamatu jarrihi al-kasr al-zahiru ala akhirihi. Oke, selanjutnya waw di sini berarti kal faroshil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, waw pada ayat wa takunul jibalu kal ihnil manfus, kita lihat wawnya harfu adfin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Takunu ini fi'il mudhari naqis marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Nah, berarti ini punya amalan lagi berarti. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, kita lihat cari isim takun. Nah, wa takunul jibalu. Nah, kenapa kata al-jibal ini diberikan harokat dhammah? Karena kedudukannya sebagai ismu yakun. Jadi isim kana atau ismu yakun. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Jadi jangan dibaca al-jibala atau al-jibali. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai isim takun atau isim yakun. Dan itu harus marfu. Marfu'nya dengan dhammah karena diannahu ismul mufrad. Karena dia isim mufrad. Khobarnya kita cari. Kal ihni ini kaf harfu jar mabniun al fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian al ihni isim majrur bil kaf. Kaf pada kata kal ihni. Wa alamatul jarhi al kasrah al zahirah ala akhirih. Jadi kasrahnya yang nampak. Wa syibhul jumlah dan jumlah dari minal jar wal majrur. Jadi pada lafaz kal ihni ini dijumlah minal jar wal majrur fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasab khobar takun. Nah, berarti khobarnya adalah khobar syibhul jumlah pada lafaz kal ihni. Al-manfush, kita lihat ini merupakan sifat untuk kata lil ahni. Majruratun wa alamatu jarriha al-kasrah al-zahiratu ala akhiriha. Kalau kita sebut na'at juga boleh. Na'tun ala
'alal ihni berarti majrurun wa alamatu jarrihi, karena kan na'at di sini mudzakkar. Jadi wa alamatu jarrihi al-kasr al-zahiru ada akhirih. Oke teman-teman, untuk ayat selanjutnya kita buat di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.